Allah. Bismillah. Waalaikumsalam. Tidak punya, kalau bau tak hancurkan kamu. Lihat tangan saya. Ya. Apa ini? Beliau. Ya, tadi saya ucapkan selamat malam. Selamat malam. Kau bohong. Resikonya apa? Saya langsung berpenggal-penggal. Terima kasih. Ilmu yang Anda punya tolong bersihkan dulu. Bersihkan dulu yang kutubu ini. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Energimu jangan rusak alat saya seperti alat kemarin. Tidak. Disesuaikan. Gara-gara nanti kesini alat saya rusak mati putus-putus itu. Ya. Kamu Saya jaga ya alat ini. Bagus mas suaranya mas. Ya. Kemarin nanti lupa saya orang laris sampai cari putus-putus itu. Maaf ya, datang ini apa? Saya yang kamu panggil tadi, saya perwakilan dari suku Lemuria. Perwakilan. Ya. Berarti kamu dari golongan apa? Saya dari golongan ruh. Roh. Nggak bohong ya? Tidak. Sebelum kita banyak bicara, saya suguhi mau? Silakan. Bismillah. Makanan minuman yang paling dia suka wujud di depan kun fayakun. Allah, silakan dinikmati. Terima. Aku juga mau ngopi. Jagung, udut, penak. Terima kasih atas dukungan. Sama-sama dinikmati, gak sungkan-sungkan. Bisa tawari langsung minum sendiri ya. Mau merokok? Tidak, saya tidak mengenal rokok. Dulu mana ada rokok era. Ya. Kamu dari golongan itu? Ya. Ukuranmu sesuaikan ya. Ya. Ini mau tak korek sebelum aku tanya tentang tujuan saya apa ke sini, ada ke sini, saya ingin tahu soal Anda dulu. Ya, silakan. Kalau Anda dari golongan itu, maaf, tadi dari mana asalnya kok bisa masuk ke tubuhnya teman saya ini? Bercerita. Saya sebetulnya masih punya tempat di dunia ini. Tadi saya dari rumah saya di sebelah utara saya. Atas doa yang kamu ucapkan, saya hadir ke sini. Dan tempat saya ada di sebelah gunung sana. Ya bapak kamu masuk ke sini itu siapa? Saya dibawa malaikat. Cahaya ya, bukan saya kan? Manusia cuma dibentuk berdoa saja. Loh, kamu ke sini masa nggak kenal rokok? Saya tahu, tapi tidak terbiasa. Nggak terbiasa. Saya boleh merokok ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anda di golongan itu, bisakah Anda di bangsa itu sebagai apa? Saya sebagai penguasa saat ini di bangsa Lemuria. Masa utamanya? Ya. Paling tinggi? Ya. Boleh, bisakah Anda bercerita? Besok bangsa Lemuria itu kalau kamu penguasa, otomatis kan tahu seluk-beluknya. Sangat mengetahui. Di dunia manusia ini ada hitungan waktu, detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalau dihitung dari zaman sekarang ini, hidup kaum Anda itu berapa tahun yang lalu, Mas? Saya tuh ada sekitar 6.000 tahun yang lalu. 6.000 yang Tidak jauh dengan Nabi Adam. Oh, nggak jauh. Ya. 6.000 tahun. Ya. Bukan 7.000 tahun, 10.000 tahun, bukan? Bukan Nabi Adam. Saya masih di bawah. Ya. Oh, jadi 10.000 tahun itu belum Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bawahnya. Ya. Oh, dia orang dulu tuh lama-lama. Saya anak burunya Nabi Adam. Termasuk. Allahu Akbar. Maaf ini, kalau dengan bahasa artis duluan mana sampean? Duluan saya. Duluan kamu. Coba ceritakan bagaimana hal ihwal keadaan bangsa Anda dulu ketika hidup. Ya, mungkin ukuran tubuhnya manusianya, setelah itu tinggal di mana, menguasai apa saja. Silakan ceritakan. Saya hidup di zaman dulu, sangat jauh sekali dari masa sekarang. Ya. Di saat itu kami hidup layaknya manusia pada saat sekarang, bermasyarakat, bernegara, terus dan juga bersuku-suku.
Tapi dulu belum banyak suku, yang ada hanya saya. Setelah itu ada Atlantis. Saya hidup di dunia ini sangat lama sekali. Umur saya dulu ribuan tahun. Dan saya pada waktu itu menguasai teknologi yang sangat canggih, yang tidak ada di dunia saat ini. Kami sudah bisa memakai teknologi yang tidak bisa manusia bayangkan. Saya sangat berkuasa atas semua dunia ini yang diciptakan oleh Allah serta isinya. Itu kami masih bisa menggunakan sesuka kami. Ya, hidup kami memang sangat lama. Ukuran tubuh kami sangat besar-besar. Hampir 50 kali lipat manusia, bahkan lebih. Satu langkah itu satu kota terlampau. Gunung kami langkai. Itu tubuh kami yang sangat besar tiada kiranya. Ada maksud dan tujuan kenapa tubuh kami dibesarkan oleh Allah. Karena pada waktu itu manusia disebar oleh Allah untuk menyebar seluruh dunia ini agar semua ada perwakilan-perwakilan dari bangsa manusia. Yang pada dahulu masih banyak terdapat dari bangsa-bangsa jin, siluman, bahkan iblis yang bertebaran di dunia ini. Jadi kami diutus oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Awal dari peradaban manusia adalah bangsa kami. Setelah Nabi Adam turun temurun dan nabi-nabi kami itu mengenalkan tentang kehidupan apa di dunia ini, kepada siapa kami harus kembali. Ya seperti itu. Singkat cerita, kami berada di dunia ini. Tentang yang ingin kalian pertanyakan tentang bangsa kami. Dan bangsa kami itu sangat kuat, bahkan membuat bangunan-bangunan yang sangat besar, bahkan sampai sekarang pun ada jejaknya. Tapi kebanyakan bangunan saya itu dihancurkan pada bangsa. Pada waktu kami ada berseteru dengan bangsa Atlantis, mereka juga menguasai tentang teknologi. Termasuk saya juga menguasai teknologi tentang bangunan yang sangat megah dan mewah pada masa itu. Kalau Atlantis condong kepada teknologinya yang selalu mereka bangga-banggakan. Ya. Diminum, Bah. Panggil Bah ya. Luas sekali sama soalnya. Dari apa yang Mbah sampaikan tadi itu berarti benar bahwa kaum leluhur itu ada ya. Kaum leluhur itu ada ya. Adanya sangat dekat waktu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau orang Atlantis itu hidupnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka membangkang, mungkin Nabi Nuh alaihissalam akhirnya dilenyapkan dengan banjir bandang. Itu kisah nyata. Kalau bangsa Anda ini hidup zaman Nabi siapa? Saya hidup di zaman Nabi Idris alaihissalam. Masya Allah. Saya ya masih menjalankan tauhid sampai sekarang. Allahu Akbar. Jadi masih hidup Anda zaman Nabi alaihissalam. Memang kalau di dunia manusia ini ada pelajaran, saya juga pernah diajari bahwa ada 20 Nabi Rasul yang diimani. Pertama Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Idris alaihissalam, itu yang kedua itu. Sangat tua sekali kalau Anda kalau begitu ya. Ya, maka dari itulah saya adalah manusia dari awal peradaban di seluruh dunia ini. Terus ini, tadi Anda bilang menguasai teknologi. Teknologi macam mana yang kamu menguasai waktu itu? Teknologi saya itu menguasai hampir semua segi. Dari segi transportasi, segi keilmuan pertanian, ilmu di laut, ilmu angkasa, kami menguasainya. Ilmu kelistrikan dan ilmu-ilmu yang lain tentang astronomi dan yang lain-lainnya. Kami sangat menguasai. Bahkan teknologi kami tidak bisa ditiru oleh siapapun. Kami hanya mengandalkan alam yang kami kombinasikan menjadi alat yang sangat membantu. Sebuah alat transportasi yang bisa mencapai untuk keluar angkasa, ke dimensi, ke galaksi, itu kami bisa. Dimensi di mana dunia ini banyak dimensi sebenarnya. Sebagian dari kaum kami ada di dimensi yang ada di dunia ini. Mereka masih ada sampai saat ini. Allahu Akbar. Ini yang menarik saya, Mbah. Nah, kalau Anda penguasa utama ya, waktu Anda hidup itu wilayah Anda menyangkut mana aja?
seluruh dunia ini milik seluruh saya. dunia. Ya. Karena ukurannya yang besar tadi itu, Ya. sehingga kalau jalan pun melangkah sangat lebar sekali. Lebih didukung dengan alat transportasi ada yang sangat canggih itu, ya kemana-mana mudah gitu ya. Besar sekali, bahkan pesawat saya ada besar satu pulau Jawa ini. Ada. Ada. Masih sekarang saya simpan di atas. Wish. Ini yang menarik ini. Ya. Apa yang baru-baru ini nongol itu? Termasuk itu teknologi saya. Woi, bukan kamu. Kemarin kan ada yang ketangkap. Sebagian yang dikutuk itu kaum kami memang. Oi. Mereka masih punya jasad. Karena mereka terlalu sering membuat gaduh di angkasa sana. Ya, mereka terlalu membuat kebisingan, terlalu membuat penelitian yang mencemari udara, mencemari angkasa. Makanya dia dikutuk, ditempatkan di sebuah tempat di planet yang lain, dan diberi kekuasaan di sana. Ada. Ada. Itu kalau dunia manusia dikenal sebagai apa itu, Mas? Sebagai alien, alien itu? Ya. Itu kalau panjenengan? Itu termasuk ada waktu zaman kami. Sebagian dikutuk, dan sebagian masuk ke dimensi lain, dan sebagian ya seperti layaknya manusia, mereka meninggal seperti layaknya manusia. Terus ini yang menarik. Tadi Mbah katakan, saya lebih Mbah santai Mbah ya. Ya. Nah, walaupun aku tidak kasih tahu, silakan sendiri. Saya sungkan sama jenengan nih. Terima kasih. Memang saya seperti ini. Saya sungkan sama jenengan loh. Ya. Saya nggak tahu. Nah, soal Anda saya buta sekali. Atlantis kan sering diceritakan di dunia manusia. Yang lemurin ini taunya ya canggih-canggih gitu aja lah. Tapi ada yang mengatakan sampai ke luar angkasa. Ini yang pertanyaan saya. Anda kan manusia. Ya. Sedangkan Allah memperkatakan sebagai wakil Allah di bumi kan gitu. Ya. Berarti hidupnya kan harus ada oksigen, ada hal yang menunjang kehidupan manusia. Nah, bagaimana Anda bisa naik ke atas itu? Dengan teknologi, kami bisa merubah zat yang seharusnya berbahaya bagi kami. Kami bisa selerasikan dengan tubuh kami. Salah satunya kami merubah wujud dengan seperti alien itu. Allahu Akbar. Agar bisa menerima gas-gas yang seharusnya berbahaya bagi tubuh manusia, bisa kami terima. Yang seharusnya membutuhkan makanan-makanan berupa benda-benda secara jasad, bisa kami menyerap secara energi di luar angkasa sana. Jadi memang bisa adaptasi kalau begitu? Bisa, dengan teknologi semua bisa dirubah. Terus ini, kalau manusia zaman sekarang, saat ini, manusia yang mau ngasih teknologi ini kan, yang aku dengar, itu kan maaf, karena ada tokoh juga, Tuan Nabi Said Abu Said Anwas itu, mereka suka teknologi, kemudian mereka dapat dengan cara mencuri teknologi Atlantis, habisnya kemudian memberi insting pada seseorang yang dianggap orang pinter itu, penemu tokoh-tokoh itulah, itu ternyata kan dapat dari iblis itu, sehingga dia bisa menciptakan alat ini sampai yang canggih ini, saat ini paling canggih ini kan ada. Nah, itu aku dengar dijuk dari Atlantis, ya kan? Kalau teknologi zaman jenengan, zaman Mbah, yang saat ini bisa digunakan saat ini, yang saat nampak ini apa? Ada, tapi sudah bergeser ke Atlantis. Kalau secara murni teknologi saya itu tidak ada bisa yang mencuri. Masih murni saya pakai sampai saat ini. Yang berupa pesawat-pesawat terbang itu yang kalian kira piring terbang itu termasuk teknologi kami. Itu ada ya, Mas? Ada. Terus ini, kalau orang sekarang kan dengan cara mempelajari itu, penelitian, menelitilah, sehingga mereka dapat insting dari iblis yang mencuri teknologi Anda, sehingga ditemukanlah sekarang ini pesawat tempur canggih-canggih itu versi orang sekarang. Tapi kalau dunia jenengan itu bilang nggak apa-apanya katanya, nggak ada apa-apanya. Nah, waktu jenengan mengikuti teknologi itu dapat dari mana caranya? Kami mendapatkan teknologi itu memang sebuah pemberian dari Allah langsung. Dengan cara apa? Tubuh kami yang sangat besar, otak kami yang sangat besar, itu menguasai seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu pengobatan, ilmu perang, semuanya kami kuasai. Karena karena manusia di awal dunia ini semua dicurahkan, semua ilmu, tidak ada yang tidak ada batasnya, semua diberikan semua ilmu-ilmu itu. Lambat laun setelah Atlantis dipelajarilah apa yang ternyata ketika semua ilmu diberikan tidak ada manfaatnya semuanya, hanya yang perlu saja diberikan kepada manusia.
semua waktu ada evaluasi mana yang baik dan mana yang bukan. Ya, kalau sampai saat ini masih ada teknologi itu hanya kecil saja, tidak ada apa-apanya dengan pada masa zaman kami masih ada. Memang teknologi itu dicuri dari bangsa Atlantis, dari iblis-iblis yang telah bersekutu dengan manusia, sehingga dia bisa mengetahui sedikit teknologi yang bisa digunakan manusia. Pada dasarnya teknologi saat sekarang ini itu banyak disalahgunakan dengan teknologi yang tujuannya untuk menghancurkan, untuk menguasai dan untuk memonopoli orang dan untuk mengendalikan orang lain itu saja. Mereka hanya ingin menguasai seluruh dunia ini, niatnya hanya bersifat negatif saja. Ada yang positif tapi persentasenya sangat sedikit. Hanya 10 berbanding 90 saja. Jadi gitu. Jadi golongan Mbah dulu menguasai teknologi itu langsung dari Allah kalau begitu, Ya. dicurahkan semua. Ya. Oh. Jadi semua pengetahuan yang ada di dunia ini tentang keilmuan kami mengetahuinya. Tidak hanya teknologi, semua rahasia-rahasia Allah diberikan kepada kami. Kami hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan alam-alam yang lain, dengan tata surya yang lain. Kami masih bebas. Mau ke tempat bumi yang lain, kami masih bebas. Planet yang lain, kami masih bebas. Bahkan keluar angkasa yang sangat jauh dan tidak terkira jauhnya, itu kami bisa dan diperbolehkan. Tapi kalau saat ini ya terbatas, tidak bisa kemana-mana. Hanya sebatas di dunia ini. Bahkan ke bulan pun tidak bisa. Nah, ke bulan nggak bisa? Tidak. Katanya ada orang ke bulan itu. Itu hanya pembodohan saja. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Injak ke bulan itu bohong berarti. Bohong sekali. Iya, aku juga pernah dengar langsung dari beliau itu. Nggak ada, misalnya bulan nggak ada, dimensinya lain katanya kan. Kenapa ada manusia yang bisa ke bulan? Kalau dulu ya bisa, tapi sekarang tidak bisa. Ya sekarang ini loh, nggak ada ya. Tidak ada selain utusan Allah yang diizinkan. Oh, cara jasad maksudnya? Cara jasa. Minum dulu Mbah. Terima kasih Mbah. Ini aku menarik ini. Bismillah. Oh, terima kasih. Jadi golongan Anda menguasai daripada semua keilmuan itu karena Allah yang mengizinkan, dari Allah langsung gitu ya. Oh begitu. Ya. Nah, terus ini dari segi Anda asli gambaran bahwa kaum Anda ini hidupnya zaman Nabi Idris alaihissalam kalau begitu ya kan. Ukuran Anda tinggi-tinggi. Memang seluruh nyebar dunia ini. Berarti kehidupan Anda kan sebelum banjir bah Nabi Nuh alaihissalam. Jauh sebelum banjir bandang di zaman Nabi Muhammad SAW. Oh, sebelum. Ya, kami masih ada di dunia juga masih ada, yang melalang dunia masih ada, yang di dimensi lain juga masih ada. Bahkan Nabi saya sampai sekarang ini juga dia masih hidup sampai sekarang ini. Ada di luar angkasa sana. Allahu Akbar ya. Kalau kalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup sampai akhir zaman ini, ya ada memang diberi kesempatan, umurnya sangat panjang sekali, bahkan beribu-ribu tahun. Tapi itu khusus untuk kaum kami saja, yang lain tidak bisa. Oh gitu. Jadi kisahnya berbeda dengan kaum Atlantis ya. Beda. Kalau Atlantis kemarin kan memang dia menguasai teknologi, sehingga dia betul sombong, lupa sama Allah kan begitu. Bahkan menghina Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah, sehingga dibinasakan dengan banjir bah itu. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa golongan Lemuria ini bertauhid, ya, ada yang hidup di alam nyata, ada dimensi lain. Nah, ketika bagaimana prosesnya ini yang aku sulit bertanya saya ini, Mbah. Baik, saya jelaskan. Silakan. Ketika bangsa kami ada di dimensi lain, kami juga menggunakan teknologi. Ya, seperti teknologi yang didesain ada ruangan tertentu. Kami ciptakan batasan-batasan tertentu agar tidak bisa dilihat oleh jasad manusia. Kami buat ruangan tersendiri di dunia ini, sehingga kami bisa membuat sebuah wadah yang bisa menampung semua kami masyarakat. Bertata kelola negara itu ada di dunia ini dengan ukuran-ukuran kami yang sangat besar sebetulnya, tapi bisa kami perkecil hingga membuat dimensi itu menjadi lebih sulit untuk dideteksi oleh alat canggih sekarang ini.
Oh. Ya, jauh cerita sebelumnya. Memang kami sudah bertauhid sejak Nabi Idris alaihissalam ditugaskan kepada kaum kami. Kami sudah bertauhid, kami menerima. Hidup kami itu damai-damai saja, selaras dengan alam, rukun, damai. Tidak ada itu peperangan di antara kami. Tapi setelah munculnya kaum Atlantis, yang mereka itu membanggakan teknologi mereka, kecanggihan-kecanggihan mereka, mereka menciptakan alat-alat yang sudah mulai menggunakan alat secara menghancurkan militer. Mereka menggunakan benteng-benteng yang sangat besar. Mulai sejak saat itulah ada perseteruan antara bangsa kami dengan bangsa Atlantis. Kami juga damai-damai saja, tapi mereka itu ingin menguasai seluruh dunia juga seperti kami. Sehingga bangunan-bangunan kami yang sangat megah dan besar itu dihancurkan dengan senjata-senjata yang sangat canggih mereka itu, dengan laser-laser yang bisa meluluh lantakkan semua bangunan yang sangat besar tiada kiranya. Dan sekarang itu masih banyak tersebar di sana bekas-bekas kami, sehingga gunung-gunung batu itu yang sebetulnya adalah rumah-rumah bagi kami. Bangunan-bangunan besar menjadi kami dahulu, sekarang menjadi gunung, leleh semuanya menjadi batu. Allahu Akbar. Oh, ini yang menarik. Jadi golongan Mbah ini pernah bersinggungan dengan orang Atlantis ya? Pernah. Di peperangan. Karena teknologi Atlantis itu kan sebenarnya menghancurkan itu tadi itu. Ya, sebagian ada digunakan untuk menghancurkan, sebagian ya gunakan seperti biasanya kebutuhan manusia, teknologi perhitungan, komputer, dan yang lainnya, itu mereka juga bisa. Bisa ya. Terus tadi ada yang mengatakan dampak nyata dari hasil pertempuran antara kaum Lemuria tadi itu ada banyak luluh lantak itu seperti gunung pasir itu. Ya, gunung pasir dan di dunia yang lain. Gunung-gunung batu itu juga banyak bertebaran di dunia ini. Yang tandus itu. Ya. Itu efek dari pertemuan Anda sama Atlantis. Ya, termasuk itu. Oh. Ya, dari situlah lebih baik kami mengalah. Kami membuat dimensi yang lain agar tidak bersinggungan dengan dia. Jadi saya pindah di dimensi yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Oh, boleh dibilang bahwa bergesernya kaum Lemuria itu efek bersinggungan dengan orang Atlantis, mengalah istilahnya ya, mengalah. Ya, karena kami cinta damai, kami tidak ingin peperangan. Mengalah cuma membuat dimensi lain, ya, sehingga bisa lihat oleh mata gitu. Ya. Sebagian keluar angkasa, dan sebagian di dunia ini. Terus tadi Mbah mengatakan Mbah menerima tentang ajaran tauhid yaitu Nabi Salam. Itu mencakup semua suku sampai ikut tauhid semua. Ya. Terus memang saat dunia manusia juga aku pernah dapat pelajaran bahwa Nabi Idris alaihissalam itu masih hidup ya. Masih hidup sampai sekarang. Ya. Bahkan ada yang cerita sandalnya tahu nikmat di sana katanya. Ada di surga saja. Ya. Karena dunia ribut katanya diusik sama suku Atlantis ternyata ya. Akhirnya beliau naik ke sana nggak mau turun lagi. Ya, itu betul. Ya, karena sudah tahu indahnya surga, makanya dia tidak ingin pulang ke dunia ini. Itu betul ya. Dan tertahan di langit yang keempat bersama semua umat-umatnya masih ada di sana. Allah, itu nyata ya. Nyata sekali. Cuma oleh mata sekarang nggak terlihat ya. Diizinkan. Terus ini, mohon maaf Bah, saya belum tahu nama sampean. Lihat beritahu namanya. Nama saya Arya. Oh, Mbak Arya. Ya. Oh, kalau nggak salah pernah ketemu di atas sana saya. Itu siapa yang pernah sama saya di gunung sana dulu? Wakil sampean? Wakil saya. Oh, saya pernah naik ke gunung sana, Tempur itu. Ada dapat konten juga itu wakil jenengan ya? Itu wakil saya. Oh, kenapa waktu itu bawa masuk? Karena belum muat jajatnya ya? Waktu itu ya belum ada yang bisa muat. Oh ya, pelan-pelan proses ya Mbah ya. Kan nggak semua jasad manusia dimasukin yang aneh-aneh kan. Kalau buat jebol kan gitu. Karena nama itu banyak digunakan oleh bangsa kami. Selain bangsa kami, juga bangsa siluman juga banyak menggunakan nama itu. Karena itu nama kuno. Nama kuno Arya. Suku Arya. Itu sama? Beda. Itu siapa itu? Suku Arya. Ada memang, tapi bukan bagian dari itu. Berarti bagian siapa itu? Itu jauh sebelum kami, itu masih manusia kecil-kecil itu. Sebelum kamu tuh sudah sampean? Sesudah saya. Berarti jauh ya? Jauh. Ada bangsa Arya juga itu? Ada ya? Suku Kalang itu yang mereka banding-bandingkan dengan kami. Jauh ya? Ya, suku Kalang itu yang kamu maksud. Beda itu. Beda? Itu adanya setelah Atlantis berarti? Jauh.
setelah Atlantis tidak ada. Mereka itu suku seperti manusia biasa. Oh, cuma dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, ada memang sukunya. Nah, ini kembali ke bahasa jenengan. Ternyata kalau Atlantis kan memang dimusnahkan karena mereka sombong, ingkar pada Allah dan menghina Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi jenengan ini pada dasarnya bukan melawan Allah, bukan ya. Bukan. Cuma karena mengalah bergesekan sama Atlantis. Ya. Sehingga Allah mengizinkan ada pindah dimensi begitu. Ya. Bahkan Nabi Adam pun masih hidup gitu. Masih. Oh, jadi gak ada sifat pembangkangan kalau begitu ya. Tidak ada, kami bertauhid tunduk taat pada Sang Pencipta. Makanya kami diisikan untuk hidup di luar angkasa sana yang jauh dari bumi ini. Oh, masya Allah. Tuh ini yang menarik. Ini mohon maaf saya kurang sopan. Ya, Anda bertauhid, ya. Sekarang ini umat manusia akhir zaman ini kalau seperti aku ini itu cara ibadahnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Seperti yang Anda lihat lah. Ya, Mungkin karena dekat sini kan. Ya. Nah, dari dulu sampai sekarang, apakah Anda masih bertauhid? Masih. Kira-kira apa tujuan daripada Anda mempertahankan itu? Ada sesuatu nasihat buat kami? Ada sesuatu memang. Itu harus kami pegang sampai akhir hayat kami. Sampai sebelum kami diizinkan untuk bertemu dengan beliau, kami harus berpegang teguh pada keyakinan kami tauhid pada Nabi kami. Kami juga harus izin dengan jujuran kami Nabi Idris alaihissalam untuk bisa mengikuti langkah dan jejak beliau Nabi akhir zaman ini. Kami juga diizinkan, tapi menunggu waktunya saja. Dari dulu sampai sekarang Anda bertauhid, menunggu izin bertemu sosok beliau. Beliau siapa ini, Mbah? Beliau sang kekasih Allah di akhir zaman ini. Kami juga menantinya kapan kami bisa bertemu dan sempurnakan keimanan kami itu. Ini yang aneh. Anda sampai hidup ribuan tahun yang lalu, bahkan zaman alaihissalam. Ya. Apakah waktu itu tuh kabar akhir zaman sudah ada? Sudah ada. Memang tidak secara tertulis seperti kitab-kitab yang sesudah kami, tapi dari mulut ke mulut, dari apa yang diucapkan oleh Nabi kami itu ada pada akhir zaman nanti. Di akhir tutup dunia ini ada seorang kekasih Allah yang akan menyempurnakan semua keimanan, semua ketauhidan dan semua pengabdian kepada Allah, yaitu kekasih Allah yang mengajak kepada orang kembali pulang ke tempat yang sebenar-benarnya manusia, yaitu surga. Gitu Ya. Itu mendengar juga ya? Mendengar juga. Ini maaf ini saya mungkin saya bodoh kalau saya salahkan ya Mbak Arya ya. Kenapa Anda golongan Anda tidak bergabung ketika Nabi Muhammad SAW yang diutus menyempurnakan agama Islam ini masih hidup? Kenapa? Pada saat itu memang belum diizinkan. Karena pada waktu itu hanya untuk manusia-manusia yang sekarang ini, manusia dan jin-jin saja yang diizinkan. Ya, seperti golongan kami yang sebelumnya sangat jauh dari beliau, itu kami masih memegang teguh karena kami beranggapan kami masih punya nabi yang masih hidup. Kami harus berpegang pada nabi kami. Itu saja yang menjadi pertimbangan kami. Sedangkan kaum Mbak Arya hidupnya di dimensi goib ya. Ya dikatakan goib ya goib, nyata ya nyata. Kalau kami bisa keluar ke dunia nyata. Ya bener. Ya benar sekali. Pernah muncul? Ternyata? Ya sesekali ya sembunyi-sembunyi ketika malam keluar. Gua ngijik rumah saya nanti. Ya tidak. Kami juga tahu tempat di mana kami harus muncul. Pernah muncul? Pernah. Tapi tidak ada orang yang melihat saya. Allahu Akbar. Ini memang ternyata ilmu Allah sangat lebar sekali, ilmu Allah itu ya. Saya juga pernah nasihat bahwa ilmu Allah itu sangat banyak sekali. Ya itu salah satunya yang disembunyikan oleh. Iya. Jadi sedangkan ini sampai diibaratkan andai kata seluruh daun di bumi ini menjadi kertasnya, air jadi tintanya, tidak akan cukup. Ilmu Allah itu betul kalau begitu ya. Banyak rahasia-rahasia Allah yang disembunyikan. Sedangkan manusia zaman sekarang ini baru menguasai sedikit ilmu, satu buku aja sudah sombongnya minta ampun. Ya. Rasa mereka sudah paling hebat. Paling hebat, udah orang lain sesat gitu. Saya gini kan saja sudah mati. Aduh.
Ya sekarang ini kan aneh. Maaf di bidang keagamaan juga loh. Ya. Baru sedikit menguasai ilmu sedikit aja sudah nuduh orang sesat. Ya. Nuduh orang lain salah, Ya. melenceng. Ya karena itulah sifat-sifat iblis pada manusia. Dan ternyata juga ada ilmu Allah yang di dunia Anda hampir tak sentuh, nggak pernah masuk akal gitu Tidak, loh. memang itu tidak diizinkan oleh Allah untuk diketahui manusia. Dan itu ada ya. Allahu Akbar. Gemeter saya Mbak Arya. Baru tahu ini kalau Atlantis kan sempat difilmkan, Ya. sempat buat narasi cerita-cerita. Kalau Lemuria ini tahunya kan hanya sekedar bangsa yang canggih itu aja, tapi ternyata sisi kehidupan seperti itu prosesnya. Sangat rumit sekali untuk kehidupan saya. Nah, Bisa diterima oleh akal manusia. sangat rumit. Cuma ini yang bisa saya tangkap ini Mbak Arya ya, bahwa kehidupan Anda ini sangat dekat sekali dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Anda termasuk umatnya Nabi Idris alaihissalam, Ya. oke? Ukuran tubuh Anda tinggi-tinggi. Ya. Nah, Anda menguasai berbagai macam teknologi, Ya, cuma semua keilmuan saya. untuk kedamaian. Ya. Nah, kemudian karena munculnya, lah Atlantis ini turun siapa? Nah, turun siapa Atlantis ini? Bukan turun kamu bukan? Anak turun kami juga. Oh, Kami ajarkan mereka tentang keilmuan, tentang teknologi. Tapi mereka tuh menyalahgunakan. Mereka terlalu banyak ingin tahu dan ingin bereksperimen-eksperimen yang lain, sehingga bisa menciptakan alat-alat yang mereka kira itu sangat menyenangkan, sangat bisa membantu. Tapi itu malah mereka bangga-banggakan dan menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Pengaruh siapa seperti itu? Ya ada bisikan dari iblis juga. Hmm. Karena sejak Nabi Adam itu iblis juga mengkarui manusia. Oh, jadi orang itu anak turun jenengan, Ya. cuma istilahnya itu dipengaruhi oleh iblis gitu ya, sehingga dengan nafsunya seperti itu. Masih anak turun saya membuat komunitas lah, Mm-mm. kaum desa, namanya Atlantis. Mm-mm. Ya punya wilayah-wilayah juga seperti kami dulu. Mm. Ya kami persilakan, kami tidak apa-apa. Itu kan sebuah proses untuk perkembangan manusia Mm-mm. di dunia ini. Mm. Tapi akhir-akhirnya lambat laun mereka tuh terlena dengan teknologi. Itu saja yang Terus timbullah bergesekan dengan kaumnya Mbak Arya, pertempuran. Saya bekas sekarang ini yang kena lasernya dia jadi pada rumput itu. termasuk gunung-gunung yang batu itu juga Gunung Batu? banyak sekali. Oh, Gunung Batu yang keras-keras itu? Ya, Itu lelehan daripada rumah sampean? ya, Ada batu yang andesit, ya, yang keras sekali dibuat candi itu, ya termasuk. ya tajam sekali itu lelehan daripada dari jenengan. Dulu bangunan saya kan hampir setinggi gunung sebenarnya. Iya. Terus? Karena terkena senjata bangsa Atlantis, semuanya bisa meleleh luluh lantah, tidak ada yang tersisa. Itu kena efek dari senjata sampean terbakar itu ya. Ya, Oh, itu. Terus ini. ya, Astagfirullahaladzim. Terus ini sampai ngeblank saya, maaf ini. Terus saat ini Anda kan juga berbahasa bangsa. ya. Kalau pusat pemerintahan Mbak Arya di mana waktu itu tepatnya sekarang ini? Dulu masih di sekitar Nusantara ini, sebelah timur sana. Di mana itu, Mbak? Kalau sekarang ya disebut dengan Papua. Itu pusatnya. Ya, dulu bangsa kami di situ. Pusatnya pemerintahan. Karena masih ada bekas-bekas tembok-tembok di dalam laut itu kan masih ada. Oh, iya. Ya, Itu bekas jenengan itu. Ya. Tembok laut itu. ya, Peninggalan jenengan. ya itu zaman saya. Oh, Benteng-bentengnya itu besar sekali. itu pusat jenengan. Ya berpemerintahan di sana. Yang dulunya itu masih daratan semua pada waktu itu. Sebelum Batu-Bata kan masih ngumpul kan emang. Di sana dan Atlantis di sebelah barat saya. Terus tadi Mbah mengatakan dekat sama sini, maksudnya di sini mana cuy itu? Yang mana? Jenengan Mbak Arya. Saya di belah utara rumah saya. Tara mana? Oh, gunung yang besar itu. Belah dekat sini. Ya, Oi, masih ada tandanya itu? ada sebetulnya, tapi ya tidak usah cerita. Sampai dibilang Gunung Muria itu berarti ada efek dari jaringan ya? Ada. Saya kurang sopan, saya nggak tahu baru kali ini. Tahu kalau sering jagung sama Mbak Noto aja kan saya. Ya itu juga termasuk pengaruh dari nama saya. Oh. Karena saya bertempat tinggal di situ. Sekarang berpusat di situ dimensinya. Tapi tidak ada yang bisa menembusnya. Kecuali memang izin Allah saja. Baru tahu kali ini aku Mbak Arya kalau setelah itu tuh ada rumah jenengan. Iya. Berarti sampai saya lihat sini sering ya? Ya sering. Lucu-lucu ya? Ya. Kecil-kecil ngapain orang kecil-kecil itu ya?
Nah, saya lihat. Laris ini utama. Terus ngomong ini, tadi ternyata Anda menunggu diizinkan. Sekarang masih bertauhid ya Mbak Arya ya. Masih. Menunggu diizinkan ketemu sosok akhir zaman. Nah, ini ke dunia manusia. Nah, ke dunia manusia, alhamdulillah, mungkin saya diberitahu adanya gelar apa namanya itu Imamul Aulia ini. Kalau di alam gaib gelarnya siapa itu beliau itu? Beliau dalam gaib yaitu Sang Yang Nur Cahya Nurwan. Oh, itu udah lama kedengar nama itu ya? Sudah lama sekali. Jadi bukan baru-baru saja. Bukan. Kalau itu apa sekarang sudah muncul orang itu? Sudah. Ke dunia manusia gelarnya apa? Di dunia yang sekarang ini ya masih bergelar pecahan. Oh, maksudnya didik orang-orang itu? Ya. Oh, Allahu Akbar. Ada menunggu itu? Saya menunggunya. Oh, karena belum dapat izin, walaupun belum dapat izin, tapi pernah melihat sosok beliaunya secara jasad manusia? Secara jasad saya tidak bisa melihatnya karena cahaya yang sangat terang menyelimuti jasadnya. Allah, belum dapat izin ya karena saya. Ya. Kalau saya minta izin ya diizinkan. Ada beberapa dari masyarakat saya yang sudah ikut beliau. Udah? Sudah. Oh ini. Kalau orang Atlantis kemarin kan, alhamdulillah saya pernah ketemu Atlanta, tahu Atlanta ya, udah Muslim dia ternyata, alhamdulillah dulu belum 5 tahun yang lalu, masih hanya bertugas. Nah kemarin ketemu kok, assalamualaikum, bahkan dia bercerita teknologi dia bisa digunakan untuk akhir zaman ini dengan cara roh sukma mereka menitis ke tubuh seseorang, kan gitu Zane. Nah sekarang kok Anda menunggu izin ketemu beliau itu dalam rangka untuk apa nanti Mbak Arya? Ya untuk menyempurnakan ketauhidan kami. Bisa ibadah kami diterima oleh Sang Maha Kuasa. Iya. Terus? Karena sebagai rasa pengabdian saya dan rasa syukur saya pada beliau diizinkan masih bisa hidup sampai sekarang ini juga karena izin dari beliau Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur. Saya juga ingin mengabdi sebagai hamba yang taat, itu saja. Di akhir zaman ini. Ya. Terus apakah tidak bisa diizinkan untuk berjuang juga ikut beliau nanti di akhir zaman? Bisa, jika kami dibutuhkan dan dipanggil kami siap. Seperti nanti ketika akhir zaman itu ada perang besar. Perang besar yang melawan apa itu? Ya'juj Ma'juj. Itu mereka ada juga sejaman dengan kami. Dan ukurannya juga besar-besar seukuran kami. Oh. Siapa lagi yang bisa melawan mereka sebesar itu? Oh. Jadi Anda dipersiapkan dalam hal itu nanti juga? Ya. Apakah itu termasuk tugas Anda nanti di akhir zaman? Termasuk tugas saya. Oh, ini mau tak saya dunia manusia loh, Mbah Arya. Silakan, mungkin sudah saatnya mereka mengetahuinya. Saya ada, mereka ada. Ya kami siap jika diizinkan. Allah, atau memang ada jin hidup panjang dalam rangka akhir zaman melawan Ya'juj Ma'juj begitu? Itulah rahasia Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Ini Mbah cerita sudah. Tapi kalau memang itu sudah saatnya, ya silakan. Sekarang boleh diceritakan sudah ya? Boleh, silakan. Allahu Akbar. Jadi memang ada dipersiapkan untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj itu ya? Ya'juj Ma'juj aku pernah mendengar itu ada di Nusantara ini. Ada. Dipagar di Nusantara. Iya. Dipagar oleh Ratu Zulkarnain itu. Ya sekarang berupa ring fire gunung api itu betul ya? Mereka juga masih bisa diberi umur panjang sampai sekarang dan beranak pinak. Saya juga diberi umur panjang dan bermasyarakat. Allahu Akbar, subhanallah. Maha adil Allah. Iya. Sisi lain diciptakan dia tukang rusak, sisi lain Allah ciptakan yang bangun gitu kira-kira ya. Sisi ada yang berbuat jahat, sisi ada yang membela gitu ya. Itulah maha keadilan Allah. Karena beliau itu menciptakan tidak ada yang sia-sia. Allahu Akbar. Pada masanya, pada waktunya. Pada masanya ya. Jadi bisa simpulkan bahwa keadaan kaum jenengan yang umur panjang ini memang dipersiapkan oleh Allah untuk berjuang di akhir zaman menghadapi Ya'juj Ma'juj itu. Mereka juga sangat besar-besar seukuran kami. Allah. Makanya ketika air laut diminum itu akan kering habis. Terus
Baru tahu saya Mbak Arya. Ya, sungai mengalir diminum juga akan habis. Saya kira golongan jenengan itu yang sekedar fiksi atau cerita mitos bisa gitu loh. Silakan saja untuk diketahui. Subhanallah, Masya Allah, sampai galaksi luar pun Anda tahu ya. Saya mengetahui. Dan ini kan tidak pernah masuk dalam sains orang zaman sekarang, otaknya kecil-kecil ini. Otak manusia sekarang itu tidak nyampe. Hanya baru tahu sedikit sudah macam-macam gitu loh, kudus yang aneh-aneh, padahal banyak rahasia Allah yang diketahui kan. Ya. Bahkan ya maaf ini, selaku manusia kan aku juga merasakan gitu loh. Apa yang disampaikan ini ya namanya menyampaikan hidayah mutlak milik Allah gitu kan. Ya. Ternyata Allah menyiapkan sesuatu juga ada manfaatnya. Ada. Nah, jadi ada diberi umur panjang, walaupun di dimensi lain itu dipersiapkan untuk menghadapi situasi itu. Ya. Cuma nunggu kapan dikirim gitu ya Mbak Arya ya. Saya siap. Oh siap. Memang itu tugasnya ya. Ya. Dah, aku tidak mau tanya kapan Anda dipertemukan dengan beliau, saya nggak mau karena itu juga urusan ilahi. Cuma yang jelas kaum lemure itu ada kalau begitu. Ada. Dan ada di Nusantara ini. Ya. Dan memang dipersiapkan untuk menghadapi situasi itu ya. Ya. Nah, gini Mbak Arya. Minumlah sampai lupa saya. Saking asiknya. Alhamdulillah. Kalau orang sekarang. Masya Allah, enak ya. Berarti saya melihat orang kereta khas Kudus ya, gedok sana banyak loh Mbak. Nah, ya. Kalau aku naik ke atas, ketawa-tawa sampai istri kamu ketawa museum. Saya ya kadang melihatnya. Lihat juga ya, tuh ngapain orang kecil-kecil itu ya, kayak tengu gitu ya. Itu teman-teman saya tengu-tengu. Namanya berjuang sama sekarang seperti ini Mbak Arya. Ya pakai teknologi ini walaupun teknologi amatiran ini kan nggak seberapa di dunia sampean ini. Nah, justru dengan teknologi yang sederhana, manusia bisa selamat. Gitu ya. Iya. Daripada yang kayak Atlantis malah rusak ya. Rusak. Tuh ini, mungkinkah teknologi jaringan nanti dipakai di akhir zaman? Dipakai hanya untuk saya saja, karena ukurannya besar, manusia tidak akan kuat menggunakan. Oh gitu. Di akhir zaman nggak bisa ya? Tidak bisa. Memang untuk akhir zaman hanya kecil-kecil itu. Berarti untuk menghadapi situasi itu khusus Anda kalau begitu? Ya, saya siap berjuang untuk melawan. Allahu Akbar. Macam ada di bawah bumi, saya ada di atas bumi. Siap, okay. Terima kasih atas kerawannya ke sini Mbak Arya. Dari kemarin gaji terus, saya kasihan aku. Saya sudah kemarin hadir. Iya, jasad ini rasanya juga capek. Ya. Banyak tugas karena kemarin, tahu kan maksud saya? Ya, Mohon maafkan saya, udah sampai sini nggak jadi. Ini loh yang telinga saya, bahasa saya pusing tuh loh, tahu kan? Ya kemarin itu, iya. Saya marahin itu dia sudah. Atlantis itu, ya. Sontoloyo itu, Ya, sampai rusak alat saya. Kurang hati-hati saya bilang gitu. Ini bagus suaranya ya. Nyambung semua ya. Pemirsa, gitu ceritanya Atlantis kemarin tuh. Terima kasih Mbak Arya. Ya, sebelum kita berpisah, apa yang bisa kamu sampaikan pada Mbak Arya? Pesan saya tetap semangat saja. Siap. Bawah naungan beliau. Siap untuk disiapkan untuk akhir zaman ini saja. Tidak usah punya niat yang aneh-aneh saja. Siap. Saya melihatnya. Kalian itu memang dipersiapkan, jadi tidak usah merasa saja. Siap. Taat dan patuhi saja apa perintah beliau, itu saja. Oke. Terima kasih Mbak Arya. Setuju dengan taat sama Nabi salam ya. Bertahun ribuan tahun loh. Karena saya juga masih taat sama Nabi saya. Menunggu itu hal yang bosankan. Ya. Tapi karena tawaduk sama Nabi salam, saya contoh bisa meniru. Ya. Ya apa adanya aja kita bertugas. Bisa saja saya ikut sama beliau sekarang, tapi saya ada dengan Nabi saya. Ya juga nanti mungkin juga beliau bisa ketemu beliau langsung kan. Nanti saya juga akan disempurnakan. Nanti kalau muncul aku tak gendong ya Mbak Arya ya. Suruh naik. Kalau sini. Kalau kejar orang, kejar maksud kabur, gendong ya Mbak Arya ya. Canda. Ya. Kan mungkin. Ya, terima kasih sebelum kembali petugas, syukuran saya dihabiskan. Kembali sana udah banyak salah lengkap. Allahu Akbar. Terima kasih Mbak Arya, mohon sopan. Silakan beri petugas salam. Selamat malam, saya undur diri. Terima kasih. Rahayu keluar mudah. Allah, fresh lagi.